Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan masih kita mengangkat topik tentang konteks kekinian kita di Bali berkaitan dengan pemilihan pemimpin Bali, gubernur, wali kota, dan bupati. Kita membicarakan tentang bagaimanakah sosok pemimpin ideal Bali ke depannya. Dan kali ini dari kacamata pengusaha. Tentu saja narasumber kita tidak asing lagi bagi pemirsa kita adalah Bapak Panudianakun, salah satu pengusaha yang sudah sangat senior di Bali. Kita sapa dulu narasumber kita, Om. Om Swastiastu ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Gimana, sehat? Sehat, sehat. Ya. Tetap semangat. Selalu sehat, tetap semangat. Itu jangan lupa, pun selalu sehat. Pak, sebagai seorang pengusaha, tentu punya harapan tentang pemimpin Bali ke depan. Ya, walaupun ini pemilihan kan setiap 5 tahun, tentu ada harapan-harapan baru, ada persoalan-persoalan yang belum diselesaikan. Nah, dalam kacamata Pak Kun sebagai seorang pengusaha senior di Bali, pemimpin Bali ke depan yang ideal itu seperti apa, Pak? Ya, ini kan yang satu kan udah mau kedua kali, Pak Koster kan. 5 tahun kemarin udah kita lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Gubernur yang kemarin, ya. Kalau ngomong 10 tahun lalu yang dikerjakan Pak Mangku ada kelihatan. Ada jalan tol, ya kan? Ada airport baru, memang itu uang pusat. Kenapa Bali ini kan kecil sebetulnya kan? Jadi sampah ini sebetulnya saya sarankan ya, kalau ngomongnya kan tiap hari kadang-kadang quality tourist, ya, kemacetan. Jadi ini Pak Gubernur dan Bupati seluruh Bali, kalau perlu kepala dinas pariwisatanya, kepala dinas pendapatan, dan kepala dinas kebersihan, belajarlah ke Singapura aja. Jadi di Singapura itu 1/10-nya Bali, tapi turisnya lebih banyak daripada event Indonesia. Kita kalau ngomong list saja, kita ini kalah dengan Vietnam. Jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Tapi kita udah berteriak-teriak, over tourism. Padahal itu kan daerah tertentu macet. Canggu macet, Jalan Raya Kuta macet, Pecatu macet, ke Sanur macet, di Ubud macet, itu aja sebenarnya. Yang lain tempat itu masih kosong kan. Kalau kita ngomong di Bali Utara, hunian hotel itu masih rendah, rata-rata 30%. Bali Timur, Amet, segala macam itu. Kintamani. Nah, sekarang kan udah dikembangin kafe-kafe yang bagus itu kan, termasuk Bedugul. Huniannya belum seperti Kuta, Beachfront, Nusa Dua, Beachfront, Sanur, Beachfront, dan Ubud. Itu hunian hebat. Ubud itu kadang-kadang harganya 2 kali. Misalnya hotelnya sama. Four Seasons, Kuta, Jimbaran sama Four Seasons Ubud. Harga beda, Pak. Di Ubud tuh bisa 2 kali. Kenapa? Laku. Ini kan kembali ke pasar. Jadi kalau kita mau ngomongin quality tourism, kita perbaiki dulu kemacetan dan sampah tadi. Jadi ada 2 masalah besar, Pak ya? Kemacetan dan sampah. Soalnya gimana cara menyelesaikan itu? Gitu? Itu yang sebetulnya kalau ada niat gotong royong bareng-bareng nggak terlalu sulit. Bisa niru, Pak. Di Singapura itu ada buang sampah di bawah tanah. 5.000 truk tiap hari keliling Singapura, ngambilin sampah penduduk itu, dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Sampah itu dibakar, Pak. Jadi energi listrik. Ilmunya nggak sulit banget. Yang jual mesin ada. Jepang jual mesin itu, Jerman jual mesin itu, nanti kerjasama dengan PLN. Supaya Bali itu bersih. Kalau sekarang sudah dipilah-pilah, sampah organik, sampah ini, sampah itu small, belum bisa ngatasi sampah. Makanya kita nggak usah ngomong sampah industri. Sampah ya industrinya kalau Bali dari restoran dan hotel. Itu yang banyak sampahnya. Kan gitu, Pak? Betul. Sampah campur-campur. Ada botol, ada plastik, ada sampah organik, bla 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 bla. Kalau di desa mungkin nggak banyak, ya kan? Hanya daun-daun atau apa kan gampang. Ini kan industri itu yang banyak kan di Badung, Koja, Denpasar, maksudnya Sanur segala macam, sama Ubud kan. Yang banyak hotelnya itu yang buang sampah banyak. Tapi itu kan petrodolar. Dari 10%-nya itu kalau ditarik dengan benar, sebetulnya bisa untuk ngurus sampah. Kemacetan, kalau kita mau cepet-cepet aja, sebetulnya kan berani nggak revolusi mental itu. Pejabat kita, ya bupati kita, ya wali kota kita. Sudah jalan sempit, masih ada parkir di jalan. Bisa nggak melarang parkir di situ kalau udah jalan sempit?
supaya sekarang ini kan perusahaan besar pun parkir karyawannya di pinggir jalan. Mohon maaf saja, nggak usah saya sebutkan. Harusnya kan jalan itu bersih dari hiruk pikuk parkir-parkir itu. Orang tamu yang mau lewat silakan. Ya kan gitu. Ini belum. Kalau contoh kita biar studi banding yang dekat aja, terbang 2,5 jam, nggak usah jauh-jauh ya, murah itu. Singapura tuh nggak ada orang parkir di pinggir jalan. Semua industri punya parkir. Entah itu mall, entah itu rumah sakit, entah itu hotel, punya parkir sendiri. Karyawannya dan tamunya. Dia bikin di bawah tanah. Nah, atau parkir yang luas, kebanyakan di bawah tanah. Mall-mall itu di bawah tanah. Mall pun ada yang di bawah tanah. Turun itu loh. Tertib. Nah, gitu loh. Tertib. Padahal kalau ngomong penduduk mirip Bali. Tapi wilayahnya itu sepersepuluhnya Bali. Sepersepuluhnya Bali. Yuk keliling Singapura itu gampang. Nah, Bali kan agak lama. Kalau keliling misalnya dari Kuta, Karangasem, Bali Utara, Bali Barat, balik lagi sini ya. One day mungkin bisa gitu. Sebenarnya bisa kalau mau ya. Memang nanti yang lain itu malah kemiskinan. Makanya apa? Bali ini kan kalau kita nyarankan otonominya di provinsi kan tidak mungkin kan. Undang-undang tidak memungkinkan. Memang Bali yang kecil ini sebetulnya kalau bisa otonomi di provinsi. Jadi gubernur itu bisa ngatur bupati yang ada di Bali yang 9 termasuk wali kota itu ya bisa diatur oleh gubernur. Dan uang itu bisa didistribusikan secara baik oleh gubernur sebagai kepala wilayah istilahnya kan. Misalnya yang kurang uang itu mana? Klungkung, di-drop ke Klungkung. Mana yang kurang lagi Karangasem, di-drop ke Karangasem. Kurang lagi mana Bangli, di-drop ke Bangli. Yang kurang lagi mana Bali Barat, terus ke sana. Ini kan ada kesenjangan. Tapi ini ngomong udah lama. Antara Bali Utara, Bali Selatan. Badung aja antara Badung Selatan, Badung Utara. Ada kesenjangan. Kenapa? Suka tidak suka, yang udah makmur itu yang ada pariwisatanya. Ada hotel dan restoran. Industri itu yang sementara ini make money. Tapi kan kita ribut. Sawah jadi hotel, sawah jadi villa, sawah jadi pemukiman. Ini side effect. Jadi ini membangun itu tidak ada yang smooth semua. Selalu ada plus minus. Bangun airport sama. Tetangga yang punya tanah atau tanah yang digusur dia sedih. Tapi negara kan punya airport yang bagus. Demi kemajuan masa depan, bagus. Tapi tetap aja ada yang dirugikan. Sekarang contoh nih, di Nusa Penida membuat elevator yang pantai jurang ke bawah itu. Ya buat pengusaha bagus. Nanti orang-orang tua seperti saya bisa turun ke sana naik lift itu. Sekarang kalau udah tua gini kan tidak berani turun jurang begitu Pak, kira-kira. Ya. Kalau pro lingkungan jelas tidak bagus kan? Merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Jadi alam itu akan sedikit istilahnya itu rusak, tapi dilihat plusnya. Tambang misalnya, untung kita nggak punya tambang ya. Itu banyak yang merusak lingkungan, jujur saja ya. Bali kan semuanya kan hotel saja. Sebetulnya kalau diawasi dengan benar, tidak akan rusak. Ya. Bali itu kalau menurut saya. Berarti pemimpin yang ideal menurut Pak Kun adalah pemimpin yang berani bersikap tegas gitu ya Pak Kun? Iya, sekarang berani nggak tegas misalnya di Pantai Kuta. Itu yang susah ya sebenarnya juga. Tegas. Atau yang belum punya parkir suruh bikin parkir. Toko, restoran, hotel yang belum punya parkir suruh bikin parkir. Ya. Misalnya jalan, contoh aja di Kuta ya, itu kan parkiran ada. Jalan udah sempit, two-way, bagus lah jalan two-way begitu ya. Tapi kan macet. Nah, bis-bis besar sekarang masuk Kuta, misalnya contoh. Dulu kan sarannya dimasukkan di sentral parkir kan, tapi kan tidak jalan tuh Pak. Itu yang panjang tuh kalau nganu kan maju mundur Pak, jalannya sempit maju mundur. Sekarang di trek-trek kalau masuk jalan raya Kuta lewat sana, lewat bypass, lewat airport baru masuk gitu kan. Kalau dari situ kan tidak mungkin, jalannya sempit lihat bisnya itu kan. Nah ini yang itu aja, sampah kemacetan. Sampah kemacetan, itu dua masalah kalau besar pengusaha udah maju sendiri. Syukur-syukur dipermudah perizinan, sekarang udah ada OSS. Itu dari sisi pengusaha bagus sekali. Cuman ada yang nggak suka kan. Yang nggak suka kenapa? Ya karena itu OSS terlalu mudah, kanan kiri nggak diminta izin, nggak tahu persisnya saya. Kalau yang kecil-kecil memang begitu Pak. Yang kanan kiri, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah ini nggak ada. Kita nggak tahu. Memang, tapi ini perlu pemerintah turun ya. Jadi in general, Bali ini tetap aja pariwisatanya nomor 1.
Kalau mau dirubah memang dalam arti luas pertanian. Tapi memang pertanian itu dalam arti luas. Memang masyarakat kan kebanyakan jadi petani. Nah sekarang bagaimana pendapatan petani itu? Kan gitu kan? Petani, pekebun, ya, pelaut. Dan ekspor kita ini sekarang malah banyak dari laut Pak. Kalau ngomong di luar industri pariwisata, jadi eksportir yang nani produk-produk garmen itu udah nggak begitu banyak. Ini kerap juga nggak begitu banyak. Yang banyak justru hasil alam. Ikan ya? Tuna, benih ikan, ya macam-macam. Itu yang diekspor. Yang banyak sekarang itu, yang diekspor itu alam. Nangkepannya di laut Pak. Itu Bali ya Pak ya? Sudah lama Pak. Sudah Itu lama. Untuk ekspor Bali keluar ya? Berarti, Iya, ekspor Bali keluar itu yang banyak dari situ. Hasil alam, hasil laut. Dari laut ya? Ya, termasuk juga kopi, termasuk macam-macam. Ada durian, ada rumput laut. Itu dulu kan yang paling besar ekspor itu TPT, tekstil, produk tekstil. Zaman Orde Baru. Garmen. Saya pernah booming, saya punya tenaga tukang jahit hampir 1.000 waktu itu. Waktu itu booming, ada banyak perusahaan yang top-top itu di situ. Tahun 90-an, ya dari 80, 90, 2000. Udah setelah itu anjlok. Kenapa? Negara lain ada pesaing Pak. Udah kena disruption kita udah 20 tahun lalu. Cina buka awal kan, Deng Xiaoping itu jadi pemimpin, semua usaha tekstil, garmen, sepatu, elektronik ke sana. Ya. Dikasih karpet merah. Nah, itu tidak satu perusahaan aja, seluruh Indonesia. Yang besar-besar konglomerat yang punya pegawai ratusan ribu pun kolab. Gitu. Nah, Bali beda. Karena tourism itu agak luas ngikuti. Karena orang bagaimanapun krisis pun akan berlibur kalau mungkin, kecuali pandemi kemarin. Pandemi kemarin kan penyakit ya, jadi disease kan kita nggak berani. Kalau dilarang ya dilarang. Tetap Bali ini udah beruntung, harusnya kan dari sektor pertanian tuh ke manufaktur dulu. Ini langsung ke jasa. Ke jasa. Kita bersyukur sebetulnya. Ngelola jasa itu ya pajak itu yang ditarik. Services itu yang ditarik. Makanya ada, kalau di hotel ada namanya take and service. 21%. 10% pajak untuk Pemda, 10% untuk karyawan, dibagi rata. Makanya hasilnya bagus kan. Yang lainnya memang agak berat ngikuti. Jadi kita kalau di comparing itu nggak bisa ngikuti. Petani kok harus dapat sekian, ya hotel dapat sekian. Ini kan pro dan kontra kalau kita mau bicara. Memang lahan pertanian habis. Makanya sekarang kan dulu ada jalur hijau. Ya. Pemimpin yang baru berani nggak menetapkan jalur hijau itu. Tapi yang punya tanah kan nggak mau. Kalau itu tanahnya di situ ditulis jalur hijau terus, nggak bisa dijual, nggak bisa bangun, kan gitu ya. Iya. Itu nggak kira-kira orang melarang misalnya. Dia punya warisan sawah, pinggir jalan. Biasanya kalau di Jawa pun warisan-warisan itu dibangun toko, dibangun rumah. Karena warisannya memang pinggir jalan dan itu sawah. Nah, penduduk makin tambah kan. Mana nyempat katakan punya keluarga, punya sawah, punya tegalan, punya yang perumahan, tapi kan dibagi-bagi. Nah, biasanya kalau di desa-desa di Jogja sana itu nggak perlu bikin izin. IMB itu nggak perlu bangun rumah itu Pak. Nggak tahu kalau di sini. Makanya sekarang kan di sini kalau kita dari Kuta ke Tegalalang, udah kanan kiri ruko kan, nggak ada lagi. Sekarang dari Kuta ke Tanah Lot sekarang, udah dibangun kanan kiri toko, toko, restoran. Jadi harusnya kan sawah, yang hijau gitu. Enggak. Harusnya ditata, boleh ini wilayah ini mau jadikan perumahan, oh ini menjadikan pertokoan, ini nggak ditata. Asal di pinggir jalan, ada jalan baru, orang bangun di situ. Saya rasa mereka nggak punya izin, tapi memang tanahnya mereka. Mau apa lagi kan? Yang akan datang tuh yang kembaliannya sampah, kemacetan. Nah sekarang kita kalau ngomong yang kita udah punya base ini ya, connectivity belum Pak. Saya lihat tuh base itu isinya dikit. Sangat sedikit. Mohon maaf sekali. Saya sering tak cek di situ, memang murah Pak. Kalau dari sentral parkir ke Ubud katanya Rp4.000. Ini bukan soal murahnya. Connectivity-nya misalnya orang dari sini mau kemana? Enggak jelas Pak. Orang keluar dari sentral parkir misalnya mau kemana? Saya mau jalan pantai, ya kan connect yang mana? Bali ini mungkin yang paling cocok ya bis-bis kecil kayak dulu Pak. Dulu kan pernah Jaya, bemo-bemo di Bali itu kan tahun 80-an, 90-an. Saya dulu kalau dari Jogja itu kalau naik bis lewat Ubung ada itu bemo yang terbuka itu Pak, PKP itu Pak. Nah, itu yang banyak dulu. Padahal kalau daerah kayak Bali ini paling cocok tuh masih orang mau belanja ke pasar, beli buah, beli ini, maka itu. Ini nggak ada. Karena yang besar-besar kemarin kan
Yang sebelum ini kan ada lagi yang besar-besar. Itu katanya tinggal sedikit juga. Sekarang baru kan, Trans Dewata. Jangan nampak Mangku apa namanya yang lagi gede lagi biasanya kan ada juga. Ya. Itu nggak butuh jalan kan? Sarba Kita Sampai itu. sekarang Sarba Kita ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kan begitu. Yang akan datang. Jadi ini nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalau sampah, kalau ada niat itu, sampah ini jadi energi. Berarti itu bisa dikomersilkan. Kerjasama dengan PLN, sampah dibakar, jadi energi untuk menerangi Bali. Nah, itu satu. Kemacetan, ini yang paling sampel kalau berani. Simpang 4, Simpang 5 yang ada di mana? Misalnya Jimbaran. Simpang itu yang dekat McD. Itu kalau yang crowded begitu, bisa nggak bikin underpass? Yang mau usaha langsung bawah tanah. Nah, terus ini lagi Dewi Sri, Simpang 5 itu. Lu nunggu lampu itu 10 menit, 15 menit. Kalau itu bikin underpass, yang mau ke Gerobokan langsung seret, yang mau seret, bisa cepet. Lagi, misalnya di Benoa. Orang dari keluar tol itu karena udah ngantri, Pak. Kalau di situ dibangun underpass, yang ke Sanur, ke Kuto bisa langsung lurus, yang mau ke Sesetan kan langsung gitu, Pak. Itu bisa. Kalau murah lagi pakai overfly. Ya, tapi itu nggak boleh di Bali kan. Kalau di Jogja, di Semarang, di Solo sudah begitu. Dulu lintasan kereta api itu harus nunggu dulu. Sekarang udah ada jembatan gitu loh. Baik. Itu bagus sekali. Oke, sekarang Pak Kun, karena ini sudah 15 menit, posisi statement, mau pertegas lagi Pak. Apa itu? Pemimpin Bali yang diharapkan, mungkin dia tidak hanya pengusaha, tapi juga mungkin secara keseluruhan Bali ini, apa yang Diharapkan itu ya, tadi, poinnya buat satu, bekal buat pemilih ini? buat pemilih itu, memang kalau rakyat banyak kan maunya Oke. sejahtera, Ya. makmur, bisa sekolah gratis, bisa berobat gratis, ya kan? Ya. Numpak apa bis kota itu gratis, maunya kan serba gratis. Mampukah pemerintah? Saya rasa mampu. Kalau yang kecil-kecil kan itu ke sana, karena ini ada juga kemiskinan ekstrim di Bali. Ada 24.000 rumah yang nggak layak huni. Perlu dibedah itu, yang banyak di Buleleng. Nah, Bali yang akan depan bisa nggak? Pada satu rumah itu kurang lebih 30 juta, 40 juta. Supaya dibangunkan dan bisa layak huni. Ini gubernur yang akan datang, atau wali kota yang akan datang, atau bupati yang akan datang, bisa nggak itu? Katanya ini tema-tema calon bupati Buleleng udah, mau ini gratis, mau itu macam-macam. Udah kan dikerjakan. Dari kami swasta itu semuanya itu aja harapannya. Perizinan dipermudah. Kalau bisa Pemda tingkat 2, tingkat 1 itu jangan cari perizinan uang di perizinan. Carilah uang di pajak aja. Pajak ditingkatkan lah. Semua harus bayar. Yang kecil juga harus bayar. Kalau PHR 10% ya 10% yang harus bayar. Sekarang kan gadonya kalau di Bandung kan masalah villa bodong, restoran bodong. Kan gitu kan, bodong itu nggak punya izin. Bisa dikasih izin, diputihkan nggak apa-apa. Jangan dihancurin. Tinggal dikasih izin, sama dikasih nomor pokok wajib pajak. Supaya pengusaha itu bayar pajak. Kan begitu aja, dipermudah. Tapi jangan mahal-mahal. Kadang-kadang punya homestay, orang punya rumah Pak. Namanya villa, dikontrakkan orang. Kalau dia mengurus izin, katanya malah mahal. Ya kan? Nggak jadi, izin gratis aja. Nanti pajaknya suruh bayar. 10% itu lumayan, kalau rumah dikontrak 100 juta udah 10 juta kan. Yang kecil-kecilnya ngomongnya gitu. Baik. Kalau menurut saya, jadi harapan kami siapapun yang berkuasa kita dukung, siapapun yang menang kita dukung gitu aja. Jadi kita mudah-mudahan nanti pemilu damai gitu aja. Yang kalah mudah-mudahan kami keluar duit banyak, tidak ngamuk gitu aja. Pokok saya gitu-gitu aja. Biar Bali itu kondusif. Baik. Karena bagaimanapun kalau Bali ini kan anunya udah bagus sekali. Kemarin ada event lagi itu. Airport show itu kemarin kan lumayan, kan pendatang yang datang juga banyak. Jadi gubernur atau wali kota, bupati silakan membenahi sampah tadi. Jadi sampah itu yang paling banyak yang banyak industri. Baik. Kira-kira gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Kun atas penyampaian harapan-harapannya. Tidak rumit, tidak susah sebenarnya. Hal-hal yang simpel sebenarnya. Tapi mampukah pemimpin Bali yang terpilih nanti? Tapi yang terpenting juga adalah bagaimana pemilu pilkada serentak ini bisa berjalan dengan damai. Itu yang juga pesan penting dari para pengusaha di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.